Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Dekan FPIK, Pak Ketua LPPM, Pak Kajur, Ibu Intan, Bu Erni, dan Ibu Bapak sekalian yang hadir pada kesempatan kali ini. Tolong agak diperbesar, host. Saya akan menjabarkan lebih detail ya, mengenai pemanfaatan sampah plastik ini untuk BBM. Ya. Ini yang saya lakukan di Tambahan. Ya. Next. Sebelum ini saya akan memberikan kerangka pikir dulu, ya. Karena sampah plastik ini, ya, ini sangat berbahaya sekali, tidak hanya untuk generasi kita, ya, tapi untuk generasi yang akan datang. Kita lihat, ya, secara global dulu, kita berpikir global, ya. Saya ingat kata-kata Pak Susanto, ya, dia dosen yang ada di Harvard, ya, dia mengatakan bahwa jadikan laut itu sebagai halaman muka, bukan sebagai halaman belakang. Sehingga laut ini perlu dirawat dan ditata dengan baik, dan laut itu bukan tempat pembuangan. Dasarnya apa? Kalau kita lihat, ya, ini saya ambil dari NOAA, ya, itu penyerapan laut, ya, ocean, itu ternyata lebih tinggi, ya, diperkirakan sekitar 90%, ya, penyerapan panas oleh laut itu sangat tinggi dibandingkan dengan atmosfer kita. Sehingga memang lautan ini, ya, diberikan oleh Allah, ya, kemampuan untuk menyerap panas yang sangat tinggi sekali. Nah, sebab kalau kita lihat di grafik ini, ya, itu warna merah itu berasal dari penyerapan pada kedalaman 700 meter. Ya, dengan warna orange itu pada kedalaman 700 sampai 2000 meter, dan warna hijau sampai biru yaitu pada kedalaman 2000 meter. Jadi betapa kemampuan laut untuk menyerap panas, ya, untuk menjadi keseimbangan ekologi dunia itu sangat penting sekali. Next. Nah, berdasarkan ini kalau kita lihat, ya, dari NOAA juga itu di dunia itu lebih dari 5 triliun potongan plastik, ya. Itu menggenangi tidak hanya Indonesia, seluruh dunia. Ya. We have only one world. Kita hanya punya satu bumi, nggak ada lagi. Nah, ternyata plastik ini kalau kita lihat, ya, dari satelit, ya, itu mikroplastik, ya, dengan ukuran 0,33 sampai 1 milimeter, ya, itu mencakup di permukaan di seluruh dunia kalau kita dilihat di peta ini, ya. Sedangkan large mikroplastik itu pada diameter 1 sampai 4,75 milimeter, ya. Nah, makin dalam, ya, di atas 200, di bawah, ya, sampai kedalaman di atas 5.000 meter itu ada yang disebut dengan makroplastik, ya. Jadi ini sangat berbahaya, ya. Apalagi tadi Pak Kajur mengatakan sustainable development, ya. Bagaimana sustainable development dilakukan, ya. Kalau ini dibiarkan, maka diperkirakan oleh para ahli tahun 2050 kita mancing, kita nangkap ikan tidak ada. Yang ada adalah nangkap plastik. Ini berbahaya. Apalagi tadi Bu Erni menyatakan dampak dari mikroplastik terhadap kesehatan manusia. Ya, ini sangat berbahaya sekali. Next. Nah, dari ini kita lihat, ya, bahwa penyumbang terbesar di dunia, ini kita bicara dunia, itu Cina. Sekitar 8,80 miliar sampah plastik, ya. Di Indonesia itu nomor 2. Ya. Filipina nomor 3, nomor 4 Vietnam, nomor 5 Sri Lanka. Jadi ini ternyata penyumbang plastik yang sampai sedunia itu kena. Jadi seperti pandemi, ya, pandemi. Bukan endemi lagi tapi pandemi. Kayak virus COVID-19. Ini ternyata mendunia, ya. Nah, ini kalau kita lihat data terakhir tahun 2019, ya, jumlah buangan Indonesia di Indonesia itu diperkirakan 68 juta ton. 9,52 juta ton itu sampah plastik. Ya. Nah, ini kan sangat membahayakan bagi generasi yang akan datang. Sehingga pemerintah mempunyai target 70%, ya, plastik untuk tahun 2025 itu harus di-reduce. Nah, ini mari kita berpikir caranya mereduce ini bagaimana.
Karena plastik ini ya makin lama jumlahnya makin meningkat dan ini akan membuat mati ya burung-burung laut, kura-kura laut, mamalia laut, ikan, moluska, zooplankton ya dianggap mikroplastik itu sebagai makanan itu. Karena mikroplastik tidak bisa dicerna ya dan potongan ini mengisi saluran pencernaan hewan-hewan tersebut, nah, tentu saja hewan itu akan mati. Itu baru di hewan. Nah, kalau sudah masuk ke manusia. Nah, ini yang perlu dipikirkan bersama caranya mengurangi mana gitu. Next. Nah, memang diakui ya, solusi yang murah itu memang agak sulit ya untuk mengatasi polusi plastik di laut ini. Jadi perlu ada upaya khusus. Nah, kalau kita melihat bahwa plastik itu bersifat non biodegradable, ya, tidak bisa terkomposisi secara alami. Nah, ini kalau kita lihat gambar-gambar ini, itu menunjukkan betapa menderitanya mereka, ya, karena ulah kita. Memang plastik ini diproduksi tahun 1933, yaitu penemunya Leo dari Belgia itu. Memang dianggapnya plastik itu memang diproduksi murah, dibawa ringan, enak, ya. Tapi akibat yang ditimbulkan itu sangat luar biasa sekali. Apalagi ini di kawasan pesisir. Next. Ya. Nah, ini kita lihat kondisi saat ini. Ya. Ini gambar ini mewakili ya, kondisi laut kita, ya, termasuk dunia ya, yang terkena mikroplastik. Ya. Ini kan sulit ini. Ini sampai berapa ratus tahun ya itu nggak akan bisa. Nah ini perlu ada pemikiran kita bersama. Ya. Bagaimana kita menghilangkan sampah plastik ini? Ini merupakan tugas besar ya, dan tugas kita bersama. Ya. Next, lanjut. Nah, saya akan memberikan cara praktisnya. Ya. Ini saya bikin cara bagaimana mengurangi sampah plastik ya di Pantai Tambahan. Ya, ini kebetulan saya mendapatkan program Doktor Mengabdi tahun 2019 ya di Pantai Tambahan dan di sini memang kondisi plastiknya sangat rentan sekali, artinya sampahnya sangat menumpuk. Lanjut. Ini kondisi sampah plastik di Pantai Tambahan. Ini coba kita berpikir bagaimana locally we act ya untuk bersifat yang global. Ya. Nah ini diperkirakan ya setiap hari ya. Kalau Jakarta tadi kan memang kawasan yang besar Jabodetabek ya. Ini di Tambahan saja. Ya. Ini diperkirakan setiap hari sampah plastik yang ada di Tambahan itu sekitar 2,5 ton per hari. Jenisnya ada tas kresek, ada bungkus plastik makanan kering, ada cup plastik, botol aqua, sedotan, ya itu yang polietilen. Ya, yang high density polyethylene juga ada botol deterjen, ada pipa plastik, ada lunchbox, ya, dan segala macamnya terkumpul di situ. Nah, saya berpikir bagaimana mereduksi ini, menghilangkan sampah plastik ini. Lanjut. Nah, kemudian saya kebetulan pas saya pergi ke Welingi, ya itu saya menemui Pak Muryani. Pak Muryani lulusan SD, ya, tapi mampu membuat mesin, ya. Ini yang saya namakan Medin Muryani. Wah, beliau yang menggebu-gebu sekali menceritakan bagaimana sampah plastik yang sudah dikeringkan itu bisa jadikan BBM. Saya bilang dalam hati saya, mosok sih bisa. Saya ingin menguji sampai seberapa efektif. Karena ini banyak permintaan ini ya untuk menghilangkan sampah plastik itu. Tadi sudah dijelaskan mekanismenya oleh Bu Erni dengan baik. Nah, ini saya jelaskan mengenai sampai seberapa besar sih mesin distilator ini mampu untuk mengurangi sampah plastik yang ada di kawasan pesisir. Lanjut. Nah, ini hasil dari uji lab ya untuk sementara ya. Kita kemarin ke laboratorium ya, ternyata kalau dari hasil uji lab, bensin ya dengan uji ASTM D613 itu ron itu research octane number-nya itu 88. Ini kan luar biasa nih. Ya, MON-nya atau motor octane number-nya itu 88,7. Nah, kalau ini dilihat dari lab memang bisa untuk memang betul untuk jadikan bensin tanpa plastik itu bisa. Ya. Nah, memang uji coba nanti kita uji cobakan di masyarakat hasilnya bagaimana. Lanjut. Ini tadi yang sudah dijelaskan oleh Bu Erni karena Bu Erni merupakan
tim juga, tim kita untuk melakukan perubahan sampah plastik, limbah plastik menjadi BBM. Ya. Ini kita lihat, ini kapasitas mesin distilator dengan 10 kg plastik. Ya. Itu ternyata dia pakai LPG 3 kg, ya, itu menghasilkan solar, ya, itu 60%. 10 kg sampah plastik ya. Nah, 25% itu disuling menjadi minyak premium. 15% disuling menjadi minyak tanah. Ya, tadi suhunya sudah dijelaskan. Kalau ditanyakan apakah ini jalan-jalan, ya. Kemarin setelah dicoba, ya, lanjut nanti saya jelaskan lebih jauh lagi. Nah ini yang berbagai macam mesin distilator dengan kapasitas 10 kg, ya, itu menghasilkan sambil solar saja itu sebanyak 6 liter. Kalau 30 kg, ya, itu menghasilkan 18 liter. Ya. Kalau 50 kg itu menghasilkan solar 30 liter. Kalau yang 100 kg itu menghasilkan solar alternatif 60 liter. Ya. Tentu saja diikuti, ya, mengenai minyak tanah juga sama. Ya. Ini kemarin yang kita coba itu yang mesin distilator dengan sampah plastik kapasitas 10 kg. Ya. Next, lanjut. Nah, kita lihat jenis plastik yang dapat diolah dan plastik yang tidak bisa diolah. Nah, yang tidak bisa diolah, ya, itu semua botol minuman kemasan karena itu kekerasannya tinggi. Jas hujan itu nggak bisa dan sejenisnya. Ya, Mika juga bisa. Tapi yang untuk jenis plastik, misalnya snack, ya, makan dari makanan kering, pembungkusan kering itu bisa. Sedotan plastik bisa. Kantong obat bisa. Kemarin belum saya coba untuk ADP, ya, yang tadi yang dijelaskan oleh Bu Intan tadi. Ya. Terus kap plastik itu bisa. Ya. Untuk polietilen, ya, misalnya onderdil sirup, nah, itu bisa. Ada yang kantong plastik yang biasa untuk sayur makanan itu bisa. Ya. Yang tidak bisa yang tadi itu, ya. Dan sejenisnya lain bisa. Ya. Misalnya jenis plastik yang sangat bening itu juga bisa. Ya. Karena dia kurang tahan terhadap panas. Lanjut. Nah, itu tadi yang saya jelaskan. Nah ini tadi kan ada dari Ketua LBPM bahwa sikap masyarakat perlu, ya, untuk menyikapi teknologi ini bagaimana gitu ya. Makanya saya mendorong, ya, organisasi Karang Taruna yang ada di Tambaan, ya, itu di organisasi Karang Taruna Bina Hang Tuah, ya. Itu saya coba untuk mereka bertanggung jawab, ya, terhadap pengolahan sampah di Pantai Tambaan. Nah, kebetulan mereka sangat antusias sekali, ya, ingin bekerja sama dengan masyarakat di sekitarnya untuk mengolah sampah ini menjadi BBM. Lanjut. Nah, setelah ini gambar-gambar, ya, ini merupakan penandatanganan penyerahan hibah mesin yang 10 kg itu pada masyarakat disangsikan oleh Ketua LBPM dan Pak Wakil Wali Kota Pasuruan. Ya. Kemudian dari masyarakat mencoba mengisi pakai sepeda motor. Di sepeda motor jalan, tapi harus diberi dengan oktan. Ya. Kemudian obor juga, ya, itu bisa nyala. Jadi pada waktu ada pawai obor malam, nah, itu mereka menggunakan ini, ya. Tapi belum dijual. Kalau solar, ya, saya akui saja belum ada yang berani solar itu, ya. Karena terus terang mereka bukannya nggak berani karena belum nggak ada truknya, ya, atau yang memang untuk bahan bakar solar itu belum ada. Tapi nanti akan kita cobakan. Ya. Lanjut. Nah ini kondisi sebelum ada mesin distilator dan sesudah ada mesin distilator. Ya. Kita bayangkan coba ini hasil kerjasama, ya, kerjasama antara masyarakat dan Karang Taruna dengan gunakan mesin distilator 10 kg. Sebelum dilakukan ini harus dikeringkan dulu. Kalau nggak dikeringkan, bahasanya sulit nanti dipirolisis. Ya. Jadi dikeringkan dulu, nah itu harus kerjasama antara masyarakat dan Karang Taruna. Lanjut, ini kondisinya, ya, ada kondisi yang seperti ini lagi, ya, sebelum dan sesudahnya. Coba, kan ini indah banget, gitu ya, sehingga sampah plastik yang akan ke laut itu sudah tidak ada lagi, gitu.
Ini kurun waktu 3 bulan setelah mesin distilator diaplikasikan di Pantai Tambakan. Lanjut lagi, ini gambaran juga ya mengenai before and after setelah mesin distilator dilakukan ya. Di samping itu juga untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat ya, kita juga bekerja sama ya dengan wartawan untuk menginformasikan ya. Perlu adanya diseminasi ya bahwa ini merupakan hal yang sangat plastik sekali, yang sangat efisien sekali. Tapi memang kuncinya di masyarakat. Ya. Lanjut. Ini diakan oleh radar Pasuruan ya supaya masyarakat memahami bahwa belanja dengan kantong plastik itu tidak menguntungkan. Saya juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat ya bahwa jangan sampai kalau kita beli di mart-mart itu jangan pakai kantong plastik ya, lebih baik minta dus-dusan ya. Nah, ini sudah kita sosialisasikan. Tapi setelah terjadi pandemi corona ini ya, kok saya lihat di rumah makin efisien pakai kantong plastik gitu ya. Penelitian LIPI tadi juga disebutkan sedikit meningkat gitu ya. Yang banyak APD-nya gitu. Nah, ini saya belum teliti di Tambahan apakah memang sama halnya dengan di Jakarta. Ya, karena penggunaan APD, penggunaan hand sanitizer itu kan juga makin meningkat gitu ya. Nah, ini juga nanti akan kami teliti ya untuk melihat kapasitas dari kelembagaannya ya. Karena ini penting ya, mesinnya sudah oke, tapi orang yang menangani gimana? Jangan hanya panas-panas tai ayam gitu loh. Artinya bahwa sadek-saknya setelah itu sudah gitu ya. Ini memang diperlukan pertanyaan mengenai kesinambungan, sustainability itu memang sangat diperlukan sekali. Mungkin demikian hal-hal yang bisa kami informasikan, kami jelaskan mengenai ini. Monggo kalau ada pertanyaan kita diskusikan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.